Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Senin 21 Februari 2022. Saya Romo Siga dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku percaya ya Tuhan, tolonglah aku yang kurang percaya ini. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, atas kebijaksanaan-Mu, Engkau menciptakan langit dan bumi. Kami mohon agar hidup kami Kau dukung dengan daya yang sama, supaya kami menjadi orang yang bijaksana. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Markus bab 9 ayat 14 sampai dengan ayat 29. Pada suatu hari Yesus bersama dengan Petrus, Yakobus, dan Yohanes turun dari gunung, lalu kembali pada murid-murid yang lain. Mereka melihat orang banyak mengerumuni para murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Ketika melihat Yesus, orang banyak itu tercengang-cengang semua dan bergegas menyambut Dia. Yesus lalu berkata kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Setiap kali roh itu menyerang, anakku dibantingnya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya bekertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah minta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepada Yesus. Dan ketika roh itu melihat Yesus, anak itu segera diguncang-guncangnya, dan anak itu terpelanting di tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Kemudian Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya, ia seringkali mengalami kesulitan. Seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang kurang percaya ini." Ketika melihat makin banyak orang yang datang berkerumun, Yesus menegur roh jahat itu dengan keras-keras. Katanya,
Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah dari anak ini dan jangan memasukinya lagi. Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncangkan anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang mengatakan, ia sudah mati. Tetapi Yesus memegang tangannya dan membangunkannya, lalu ia bangkit berdiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Jawab Yesus, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita sebagai orang-orang yang beriman hendaknya percaya kepada Tuhan Yesus. Kita percaya dengan berdoa. Kita percaya dengan melakukan pantang dan puasa. Kita percaya dengan melakukan derma kepada siapapun yang membutuhkan pertolongan kita. Jangan abaikan iman kita dengan percaya pada roh-roh dan tahayul, dengan hiburan yang hanya menyenangkan diri sendiri. Tuhan Yesus mampu mengusir roh jahat. Tuhan Yesus mampu membangkitkan orang yang sedang sakit. Tuhan Yesus memberikan penghiburan orang yang sedang berduka dan mengalami keprihatinan atas hidupnya. Pada hari ini kita mendengarkan dengan seksama bahwa Tuhan Yesus menolong seseorang yang anaknya sedang mengalami kerasukan setan, mengalami bisu, mengalami tuli. Mengapa para murid tidak bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Karena mereka kurang percaya di dalam doa. Jenis ini harus dilawan dengan doa. Tuhan Yesus meneguhkan iman kita. Saudara-saudari, umat sakit itu harus melewati maut menuju hidup. Maka kita sebagai orang beriman, percayalah akan wafat dan penderitaan Tuhan Yesus. Penderitaan Yesus di dalam wafatnya menuju kebangkitan adalah iman kita. Kita percaya Yesus menderita untuk kita. Kita percaya Yesus wafat untuk kita. Kita percaya Yesus bangkit untuk menghidupkan semangat kita. Dan kelak jika kita meninggal, kita ini akan dihidupkannya dan hidup di dalam keabadian. Namun persoalannya sekarang, apakah kita selalu berdoa, memohon kepercayaan kepada Tuhan? Biarlah roh Tuhan Yesus yang merasuki kita, membimbing kita, dan menyertai kita sepanjang pesiaran hidup kita ini di dunia. Saudara-saudari, percayalah dan banyaklah berdoa, mohon pengampunan dari Tuhan, karena sering kadang juga kita mengalami ketidakpercayaan akan kehadiran Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber iman kepercayaan, semoga Kau lengkapi iman kami yang masih kurang. Ajarilah kami berdoa dan berilah kami kekuatan agar sanggup mengusir kekuasaan kejahatan dari tengah-tengah kami. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah, ibadat sabda sudah selesai.
syukur kepada Allah.